Tapi apakah tiket Manchester United versus ASEAN All-Star ini akan laku keras jika pihak panitia memilih Indonesia menjadi tuan rumah? Bagaimana menurut kalian, mengingat pengakuan dari para pundit bola dan komentator Malaysia? Kenapa Malaysia selalu sepi penonton saat pertandingan bola? Tiket Manchester United versus ASEAN All-Star di Malaysia disebut-sebut sepi peminat. Malaysia rugi bandar? Benarkah? Mari kita simak. Pertandingan Manchester United versus ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, 28 Mei 2025 mendatang. Disebut-sebut sepi peminat. Walau kurang lebih sebulan mendatang, pertandingan akan digelar tapi tanda-tanda sold out masih jauh. Jika merujuk dari penjualan tiket resmi Manchester United versus ASEAN All-Star ini, dikelola oleh Maybank di situs resminya My Ticket Empire. Tiket termurah dijual seharga Rp189.000 atau Rp50 Malaysia, sedangkan yang paling mahal seharga 5,7 juta atau seharga Rp1.500. Jika diperhatikan, memang ada dua kategori tiket yang sold out, tapi masih jauh untuk menyebutnya sold out keseluruhan. Jika dibandingkan ini, berbanding terbalik dengan penjualan tiket pertandingan timnas di tanah air di SUGBK. Tak peduli lawan siapapun, jika yang bertanding timnas sebagai tuan rumah, maka dalam hitungan hari, tiket segera sold out. Sebagai contoh, tiket saat timnas menjamu Bahrain dan Australia atau Jepang di SUGBK dalam kualifikasi Piala Dunia, tak perlu menunggu lama, semua tiket sold out dalam hitungan hari. Ini bukan mengada-ngada atau membesar-besarkan atau membandingkan hal yang tidak apple to apple. Ini bukti bahwa kegilaan Indonesia mendukung timnas dalam sepak bola bikin kagum dunia. Lalu apa penyebabnya pertandingan si setan merah melawan ASEAN All-Star justru dianggap biasa saja, bahkan tidak greget di Malaysia? ASEAN All-Stars, proyek ambisius AFF yang terancam telan kerugian besar. Semula, pembentukan tim ASEAN All-Stars yang diproyeksikan untuk menyambut lawatan tim tradisional Liga Primer Inggris, Manchester United, pada tanggal 28 Mei mendatang tersebut direncanakan untuk menggabungkan para talenta sepak bola terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya, proyek mercusuar Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut justru tak mendapatkan sambutan greget, bahkan menimbulkan kesan jauh panggang daripada api. Setidaknya, hal ini sudah terlihat dari keengganan negara-negara anggotanya untuk mengirimkan para pemain terbaiknya untuk tergabung dalam skuad. Dari 17 nama yang saat ini sudah terpublikasikan ke khalayak, negara-negara yang menjadi kekuatan utama persepakbolaan kawasan seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia tak mengirimkan amunisi terbaiknya untuk bergabung di skuad yang dibesut oleh Kim Sang-sik tersebut. Nama-nama tenar dari Indonesia yang mentas di persepakbolaan Eropa atau pemain bintang dari Thailand sekelas Chanatip Songkrasin tak ada dalam daftar 17 nama yang telah dirilis. Sebagai contoh, Malaysia disebut mengharapkan Jay Itses, tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh PSSI yang enggan mengirim kapten timnas Indonesia itu. Minimnya sambutan dan pengiriman pemain ke tim ASEAN All-Stars yang di luar ekspektasi membuat proyek ambisius yang diinisiasi oleh AFF ini terancam rugi besar. Memang, nama besar Manchester United masih menjadi daya tarik tersendiri di benua Asia, terutama kawasan Asia Tenggara. Namun, hal itu tentunya tak cukup untuk membuat para pendukung timnas Indonesia berpaling untuk menyaksikan laga tersebut. Tahukah kalian, bahkan setelah Thailand, dua pemain Malaysia mundur dari ASEAN All-Stars lawan Man United, yang notabene adalah negara tuan rumah. Bahkan pemain yang diminta saja tidak diizinkan klub mereka untuk bertanding di laga exhibition ini. Tapi dikutip dari Astro Arena, justru kedua pemain Malaysia itu yang menolak untuk bermain bersama skuad ASEAN All-Star. Apakah nama-nama pemain besar yang dikirim akan berpengaruh pada suksesnya laga ini? Tentu saja itu berpengaruh. Dan ini bisa menjadi momok bagi proyek ASEAN All-Star versus Man United. Perlu digarisbawahi, di era industri sepak bola modern seperti saat ini, pemasukan utama dari sebuah pertandingan tidak bergantung pada penuhnya stadion dari kedatangan supporter secara langsung. Namun, hak siar suatu pertandingan juga menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi panitia penyelenggara sebuah laga. Semakin banyak pihak yang menyiarkan suatu pertandingan, maka pihak penyelenggara akan semakin besar pula mendapatkan pemasukan dari sponsor. Dengan asumsi mendatangkan klub sebesar Manchester United yang mencapai puluhan miliar rupiah, tentunya pihak penyelenggara dan AFF yang menginisiasi pertandingan ini harus berhitung cermat untuk bisa menutupi biaya tersebut. Namun, dengan kondisi tim ASEAN All-Stars yang tak berisikan para pemain terbaik dari masing-masing negara, tentunya akan lebih sulit untuk menjual game ini kepada pihak penyiar, bukan?
Terlebih lagi, bagi Indonesia yang juga tak mengirimkan pemain terbaiknya ke tim dan berdekatan dengan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu akan lebih menguntungkan untuk mengambil hak siar dari pertandingan timnas Indonesia sendiri, bukan? Tapi Indonesia memilih tidak mengirimkan pemain terbaiknya karena dianggap laga ini tidak terlalu penting. Walaupun yang datang si setan merah, tapi tetap saja ini adalah laga exhibition yang tidak begitu penting, hanya hiburan dan pameran saja. PSSI tentu tidak mau salah kaprah mengirim pemain menjelang kualifikasi Piala Dunia di Cina mendatang. Apalagi yang mereka minta Kapten J. Itzes tentu ditolak mentah-mentah. Tahukah kalian pada saat Indonesia mendatangkan Manchester United ke Indonesia namun gagal di tahun 2009 lalu, nilai si setan merah mencapai 3 juta dolar atau setara 32 miliar rupiah di kala itu. Dan tahukah kalian berapa harga tur Man United di Asia? Untuk bertanding di Malaysia dan Hong Kong, dilansir dari situs Mashable Indonesia, nilainya mencapai 176 miliar atau 8 juta pound sterling. Ini berarti si setan merah mendapatkan 4 juta pound sterling di satu negara tur Asia ini. Tentu, ini membuat proyek EFF terancam kerugian besar jika gagal mengelola pertandingan ini. Tapi apakah tiket Manchester United versus ASEAN All-Star ini akan laku keras jika pihak panitia memilih Indonesia menjadi tuan rumah? Bagaimana menurut kalian? Mengingat pengakuan dari para pundit bola dan komentator Malaysia. Kenapa Malaysia selalu sepi penonton saat pertandingan bola? Meskipun itu menjadi tuan rumah, karena tidak bisa menyaingi Indonesia dan suporternya yang benar-benar gila bola.